Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Antonius Kurniawan Warowo, seorang mahasiswa di Universitas Dian Nusantara, khususnya di lokasi Tanjung Duren. Oke guys, pada kesempatan pagi ini, saya akan memaparkan karya ilmiah saya dengan topik potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau Perbara, Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara. Oke, langsung saja saya akan mulai. Oke guys, pada slide pertama saya akan menampilkan latar belakang dari pembahasan saya pada hari ini. Dalam era globalisasi dan integrasi regional, penting untuk memiliki bahasa yang dapat digunakan secara efektif sebagai alat komunikasi antara negara-negara di suatu wilayah. Di Asia Tenggara, Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara atau sering disebut sebagai ASEAN adalah sebuah organisasi yang bertujuan meningkatkan kerjasama dan integrasi di antara negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia. Salah satu aspek yang penting dalam mencapai tujuan tersebut adalah pemilihan bahasa resmi ASEAN yang dapat digunakan sebagai bahasa komunikasi regional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan nasional di Indonesia memiliki potensi sebagai bahasa ASEAN atau perbara dengan alasan berikut. Yang pertama, Indonesia adalah negara terbesar dan memiliki populasi terbanyak di ASEAN. Dengan lebih dari 270 juta penutur, bahasa Indonesia memiliki basis pengguna yang kuat, yang akan memudahkan adopsi dan penggunaan bahasa ini di antara negara-negara anggota ASEAN lainnya. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN atau perbara juga dapat memberikan manfaat ekonomi dan politik bagi negara-negara anggota ASEAN. Bahasa yang seragam dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam komunikasi bisnis, perdagangan, dan negosiasi antara negara-negara anggota. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN akan memberikan kedudukan strategis bagi Indonesia sebagai negara pemimpin di kawasan ASEAN. Ya, meskipun demikian, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi secara komprehensif potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN atau perbara. Penelitian tersebut harus mencakup aspek linguistik, sosial, budaya, dan politik untuk memahami dampak dan tantangan yang mungkin muncul dalam mengadopsi bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi resmi ASEAN atau perbara. Oke, untuk slide kedua kita masuk ke pembahasan. Dan Romawi 1, bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN atau perbara. Jika kita lihat secara kesamaan bahasa, bahasa Indonesia memiliki kesamaan struktural dan leksikal dengan bahasa-bahasa di Asia Tenggara lainnya. Banyak kata dalam bahasa Indonesia yang mirip dengan kata-kata dalam bahasa Melayu, khususnya bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia hampir sama. Terus bahasa Tagalog, bahasa Thai, bahasa Vietnam, dan bahasa-bahasa lainnya di wilayah ASEAN. Kesamaan ini memudahkan komunikasi antara warga negara ASEAN dan dapat menjadi dasar yang kuat untuk memperkenalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN atau perbara. Oke, slide ketiga. Jika dilihat potensi sebagai bahasa persatuan, sebagai bahasa yang digunakan oleh negara dengan populasi terbesar di ASEAN, bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa persatuan ASEAN. Dengan adopsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN atau bahasa perbara, akan ada kesatuan komunikasi di antara negara-negara anggota ASEAN. Hal ini dapat memperkuat kerjasama regional di berbagai bidang, seperti perdagangan, pariwisata, pendidikan, dan politik. Untuk ketiga, peningkatan mobilitas dan integrasi. Adopsi bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN atau perbara dapat meningkatkan mobilitas dan integrasi di antara negara-negara ASEAN. Dengan memiliki bahasa yang sama, akan lebih mudah bagi warga negara ASEAN untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Ini akan memfasilitasi pertukaran budaya, perdagangan, dan investasi antar negara-negara ASEAN. Selain itu, dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN atau perbara akan lebih mudah untuk melaksanakan kebijakan
dan peraturan regional. Oke, slide keempat, Romawi 2, manfaat adopsi bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN atau perbara. Manfaatnya ada 3 macam. Yang pertama, peningkatan komunikasi. Adopsi bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN atau perbara akan meningkatkan komunikasi antara negara-negara ASEAN. Ini akan memudahkan dialog, negosiasi, dan kolaborasi di antara negara-negara anggota ASEAN, sehingga memperkuat integrasi regional dan memajukan kerjasama di berbagai bidang. Untuk manfaat yang kedua yaitu peningkatan peluang ekonomi. Dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN atau perbara, akan ada peningkatan peluang ekonomi bagi warga negara ASEAN. Perdagangan antara negara anggota ASEAN dapat terfasilitasi dengan lebih baik, dan kesepakatan dagang dapat dicapai dengan lebih mudah karena adanya bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Ini akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah ASEAN. Manfaatnya yang ketiga yaitu peningkatan kesadaran budaya. Adopsi bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN atau perbara akan membantu meningkatkan kesadaran budaya di antara negara-negara anggota ASEAN. Melalui bahasa yang sama, orang-orang dari berbagai negara ASEAN dapat lebih memahami budaya dan tradisi satu sama lain, serta meningkatkan toleransi dan kerjasama lintas budaya. Oke, demikianlah pembahasan saya tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau perbara perhimpunan bangsa Asia Tenggara. Di pembahasan saya hanya mengambil beberapa manfaat dan inti-inti pokoknya saja. Sebagai kesimpulan saya dari pembahasan saya, bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa ASEAN atau perbara. Dengan adopsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN atau bahasa perbara, akan ada manfaat yang signifikan dalam meningkatkan komunikasi, memperkuat integrasi regional, dan memajukan kerjasama di antara negara-negara anggota ASEAN. Penting untuk terus mendorong pengembangan dan pemeliharaan bahasa Indonesia agar dapat menjadi bahasa yang kuat, efektif dalam memfasilitasi integrasi dan kerjasama di Asia Tenggara. Sebagai saran, dalam rangka mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN atau perbara, beberapa langkah yang dapat diambil adalah mendorong pelatih bahasa Indonesia bagi warga negara asing di negara anggota ASEAN. Yang kedua, mengadakan program pertukaran budaya dan pendidikan yang melibatkan bahasa Indonesia. Yang ketiga, menyediakan sumber daya dan dukungan yang cukup untuk pengajaran bahasa Indonesia dan tingkat pendidikan. Oke guys, demikianlah pembahasan saya tentang topik saya pada pagi hari ini, yaitu potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau perbara perhimpunan bangsa Asia Tenggara.